Dalam bidang teknik, material atau bahan teknik merupakan elemen yang sangat penting karena menentukan kekuatan, daya tahan, dan fungsi suatu produk. Material teknik secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu logam dan bukan logam. Selain itu, dikenal pula kelompok metaloid, yaitu bahan yang secara fisik menyerupai logam, namun secara kimiawi termasuk dalam kelompok bukan logam. Logam sendiri masih diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua jenis utama, yaitu 1. Logam ferro, yaitu logam yang mengandung unsur besi, Fe. 2. Logam non-ferro, yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi. Dalam praktik penggunaannya, umumnya, logam digunakan dalam bentuk logam paduan, yaitu hasil pencampuran dua unsur logam atau lebih. Logam murni adalah logam yang tidak dicampur dengan unsur lain, dan biasanya diperoleh langsung dari hasil tambang. Namun, penggunaan logam murni memiliki keterbatasan karena sifat mekaniknya yang kurang mendukung untuk aplikasi teknik, seperti kekuatan tarik yang rendah. Oleh karena itu, logam sering dipadukan dengan unsur lain agar sifat-sifatnya meningkat. Misalnya, tembaga dan timah adalah dua logam yang tergolong lunak. Namun, ketika keduanya dipadukan, hasilnya adalah perunggu, yaitu logam paduan yang jauh lebih keras dan kuat dibandingkan logam aslinya. Contoh lainnya adalah besi murni, yang bersifat lunak dan kurang cocok digunakan langsung dalam konstruksi. Tetapi ketika besi dipadukan dengan zat arang atau karbon, yang sebenarnya bukan logam, akan menghasilkan baja, sebuah logam paduan yang keras dan liat, serta sangat ideal untuk berbagai keperluan teknik dan industri. Logam yang ditemukan di alam tidak langsung berbentuk logam siap pakai. Umumnya, logam terdapat dalam bentuk biji, yaitu batuan atau mineral yang mengandung unsur logam dan masih terikat dengan unsur lain seperti oksida, sulfida, atau karbonat. Untuk dapat digunakan, biji logam ini harus melalui proses pemurnian dan peleburan terlebih dahulu. Logam ferro juga disebut besi karbon atau baja karbon. Bahan dasarnya adalah unsur besi, Fe, dan karbon, C, tetapi juga mengandung unsur lain seperti silisium, mangan, fosfor, belerang dan sebagainya yang kadarnya relatif rendah. Unsur-unsur dalam campuran itulah yang mempengaruhi sifat-sifat besi atau baja pada umumnya, tetapi unsur zat arang, karbon, yang paling besar pengaruhnya terhadap besi atau baja terutama kekerasannya. Logam non-ferro, atau logam bukan besi, merupakan kelompok logam yang tidak mengandung unsur besi, Fe. Pada umumnya, logam non-ferro dalam bentuk murni jarang digunakan secara langsung tanpa dicampur dengan logam lain, karena sifat-sifatnya belum memenuhi kebutuhan teknis yang diinginkan. Namun, ada beberapa pengecualian seperti platina, emas, dan perak yang digunakan dalam bentuk murni karena memiliki ketahanan kimia yang baik, daya hantar listrik yang tinggi, serta kekuatan yang cukup. Meskipun demikian, ketiga logam ini harganya relatif mahal sehingga penggunaannya terbatas pada keperluan khusus, seperti dalam bidang teknik proses, laboratorium, maupun sebagai bahan perhiasan. Selain digunakan sendiri, logam non-ferro juga dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan baja atau besi paduan untuk meningkatkan sifat-sifat baja. Beberapa logam non-ferro berat yang sering digunakan dalam paduan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, dan wolfram. Sedangkan logam non-ferro ringan yang umum dipakai adalah magnesium, titanium, dan kalsium. Logam non-ferro dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok utama, yaitu 1. Logam berat, yang memiliki berat jenis lebih dari 5 kg dm, contohnya nikel, kromium, tembaga, timah hitam, timah putih, dan seng. 2. Logam ringan, dengan berat jenis kurang dari 5 kg dm, seperti aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, dan barium. 3. Logam mulia, yaitu logam dengan nilai ekonomi tinggi yang digunakan untuk keperluan khusus seperti alat tukar dan perhiasan, misalnya emas, perak, dan platina. 4. Logam refraktori atau logam tahan api, digunakan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan panas tinggi, seperti dalam alat-alat listrik dan silinder mesin, contohnya wolfram, molybdenum, titanium, dan zirconium. 5. Logam radioaktif, yang mampu memancarkan sinar radioaktif seperti alfa, beta, dan gamma, misalnya uranium, plutonium, dan radium. Dari segi sifat mekanik, logam non-ferro umumnya memiliki kekuatan yang kurang baik, namun sifat tersebut dapat diperbaiki melalui proses paduan. Sebagian besar logam non-ferro juga tahan terhadap korosi berkat lapisan oksida yang kuat di. Beberapa logam non-ferro juga memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Secara umum, logam terbagi menjadi 2 kategori besar,
yaitu logam murni dan logam paduan. Logam murni adalah logam yang tidak dicampur dengan logam lain atau unsur lain, dengan tingkat kemurnian sekitar 99,9%. Ciri-ciri logam murni antara lain kekuatan tarik yang rendah, titik lebur tinggi, daya hantar listrik yang baik, dan ketahanan terhadap karat yang tinggi. Di sisi lain, logam paduan merupakan hasil pencampuran dua atau lebih logam dalam keadaan cair yang kemudian didinginkan. Logam paduan dibagi menjadi dua jenis, yaitu paduan logam berat dan paduan logam ringan. Contoh paduan logam berat yang umum dikenal adalah kuningan, campuran tembaga dan seng, perunggu, tembaga dan timah, serta paduan nikel dan seng. Sedangkan paduan logam ringan meliputi paduan aluminium, magnesium, dan titanium. Sifat-sifat logam paduan ini lebih unggul dibandingkan logam murni, antara lain kekerasan yang meningkat, kekuatan tarik yang lebih besar, daya pemuaian yang dapat dikurangi, titik lebur yang dapat lebih tinggi atau lebih rendah dibanding logam asalnya.